Pak Yo, kalau bicara waktu itu kan ada rentang apa ya? Panjang Tadi pendek. Kairos, Kronosnya itu kan panjang pendek kita nggak tahu. Tiba-tiba Kairos itu boom, seperti ceritanya Pak Yo tadi, kesaksian dari orang muda tadi yang bisa saja tanpa dia do something yang gimana banget, begitu Tuhan angkat dia. Nah, itu tadi saya ngobrol di off air, nggak terlalu lama kekasih Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lama sekali, sudah belasan, puluhan tahun, dan rasa bosan itu muncul, bahkan muncul kira-kira Tuhan ini jawab saya nggak sih? Tuhan tuh ada nggak sih? Nah, bagaimana ketika kita menghadapi rasa bosan, menghadapi rasa kecewa karena yang dinanti Kairosnya itu tidak kunjung datang. Ya, betul. Bu Ayu, betul. Ya, kekasih Tuhan, saya juga tidak berani untuk memvonis bahwa mungkin ada penghalang, ada apa ya? Mungkin ada kuasa-kuasa yang lainnya yang menghalangi, atau mungkin pribadi sendiri yang menghalangi ya. Mungkin ini kan bahasa saya menangkap yang kasih Tuhan mungkin gitu ya. Ya kan ya. Karena belum terjadi. Betul, benar. Karena kan kita nggak bisa prediksi dengan tepat ya. Tapi yang jelas beginilah, kekasih Tuhan harus fokus terus. Harus merasakan ada semacam kayak apa ya, Bu Ayu, getaran ada semacam kayak nanti kekasih Tuhan akan terlatih dengan sendirinya bagaimana hubungan kekasih Tuhan itu dengan Tuhan semakin intens, semakin kuat, semakin merasakan. Nah, inilah Bu Ayu. Ini kan ini goalnya ya. Ya, menjadi fase-fase bagaimana waktu Kronos ini melatih kekasih Tuhan untuk lebih merasakan lebih dekat. Jadi Kronos, oke lah, kita nggak usah ngomong Kairos, ya kita nggak usah. Kita ngomong Kronos saja, waktu yang umum ya. Rutinitas yang kita lakukan. Rutinitas. Jadi semakin kekasih Tuhan menyembah, semakin kekasih Tuhan membaca firman Tuhan, semakin kekasih Tuhan memuji-muji Allah. Nah, 3 hal ini aja dah ya, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, ya intent dengan Tuhan, doa dengan Tuhan. Nah, maka Kronos inilah waktu-waktu yang standar. Kita nggak usah ngomong Kairos, kekasih Tuhan nggak usah ngomong Kairos deh ya. Kalau ngomong Kairos itu rasanya kok belum gitu ya. Kemelipen belum kok gitu ya. Kasih lagi gini gitu ya. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan waktu Kronos ini doa dengan setia tanpa putus-putusnya, menyembah Tuhan dengan setia, nah ini yang disebut menggunakan waktu dengan Kronos dengan baik, Bu. Lalu nanti akibatnya nanti lebih dekat lagi, saya jamin itu nanti kekasih Tuhan akan merasakan kedekatan bersama dengan Tuhan. Nah, waktu kedekatan itulah yang menentukan bagaimana kekasih Tuhan menangkap, menerima tanda Kairos itu. Jadi bukan berarti misalnya gini. Apa nggak bisa, Pak, tanpa kita doa terus Tuhan memberkati? Sangat bisa, wong Tuhan itu maha Tuhan segalanya ya, bisa gitu. Ya, kalau dia bisa. Mau dia bisa. Bisa. Pak, tanpa saya begini apakah Tuhan bisa menolong saya? Bisa, wong Tuhan itu baik. Ya, ada ayat yang mengatakan mintalah gitu ya. Sampai seberapa banyak sih kita meminta? Meminta itu kan begini, kasih Tuhan. Meminta itu kan kata meminta definisinya siapa saya, siapa Tuhan. Kalau Tuhan itu yang punya, saya nggak punya. Nah, itu disebut meminta, kasih Tuhan ya. Carilah, saya itu yang mencari dan Tuhan itu yang dicari. Ya, jadi bukan Tuhan yang mencari kita yang mencari Tuhan. Carilah, ketoklah. Karena memang Tuhan itu ya artinya bukan berdiam, tidak, tapi bagaimana actionnya kita, bagaimana gerakan kita. Bagaimana agresif kita untuk mengetok, untuk berusaha untuk mencari Tuhan. Meminta sampai kapan sih, Pak Yo? Seminggu dah? Boleh, seminggu setengah juga boleh. Ya pasnya berapa lah teman sendiri. 2 minggu juga boleh, sebulan juga boleh kan? Itu kan
itu kan bukan berarti oke lah, katakan kalau misal gini, kalau kekasih Tuhan, Pak, tapi kan ini kan ada deadline-nya. Misalnya rumah saya harus dieksekusi, utang, ada jatuh temponya apa. Konon apa. katanya ada 2 hal yang bikin deg-degan, Pak. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Jatuh cinta, jatuh tempo. Ya, kan oke. Katakanlah last minute adalah besok. Ini hari Selasa, Ibu ya. Ya misalnya, Pak, betul ini serius. Saya itu besok harus menyelesaikan semua. Kalau enggak, saya maaf ya kekasih Tuhan ya, maaf ya. Tadi malam ada kejadian di TP ya. Ya. Jatuh dari orang yang menjatuhkan diri atau jatuh ya. Saya berharap itu tidak ada. Kamus itu ya tertekan, depresi, ya saya nggak tahu lah. Ya saya nggak kenal beliau lah. Saya cuma berdoa Tuhan, semoga tidak ada seorang pun yang depresi, tekanan apapun sampai memutuskan untuk bunuh diri. Yang dikatakan last minute atau apa ya kekasih Tuhan ya. Tapi gini, bisa saja Tuhan hari ini juga menolong kekasih Tuhan hari ini. Tanpa kekasih Tuhan harus belajar dengan kronos itu lebih dalam. Enggak juga, Tuhan bisa saja menolong hari ini tanpa harus kita melakukan, oh berarti saya harus melatih kronos saya 2 bulan, 3 bulan. Enggak ada waktunya. Ya, semuanya bisa menggunakan waktu kronos itu dengan baik, dan semuanya juga bisa menggunakan waktu kairos itu dengan baik. Jadi mesti setia ya. Setia. Pak, kita semua berpikir bahwa ketika kairos terjadi, kita ini akan menerimanya, dan ya nggak tahu lah kapan waktunya, entah seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, atau bahkan belasan tahun atau puluhan tahun. Tapi ada orang-orang yang sampai menutup mata, tidak melihat apa yang dia doakan dan dia harapkan. Bagaimana dengan hal ini? Apakah berarti tidak ada kairos Tuhan dalam kehidupan orang ini? Oh, tidak juga begitu, Bu. Ya, semuanya itu memang waktu Tuhan, semuanya itu juga rencana Tuhan, semuanya itu apakah memang benar-benar sesuai dengan prediksi manusia itu sendiri sampai mati gitu ya, sampai mati apa? Kayak menutup mata, tidak melihat, sampai tidak mendapatkan. Nah, itu kan bukan berarti Tuhan yang meleng ya, tapi kan ya kita sendiri nggak bisa prediksi siapa itu dan bagaimana orang itu, bagaimana hubungannya dengan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri tidak memberikan wajahnya kepada orang itu, Bu. Kita itu kasus per kasus lah. Saya ambil kasus contoh konkret ya. Ada orang-orang yang berharap ketika mereka sakit, entah itu keluarganya, entah dia sendiri sakit, saya mau kronos Tuhan sembuh, saya mau kairos Tuhan sembuh. Tapi yang terjadi adalah justru dia meninggal. Bagaimana dengan hal itu? Kita menyikapinya seperti apa kalau itu yang terjadi? Ya, kita kan tidak bisa mendahului dengan prediksi kita, Bu. Ada hamba Tuhan yang sampai buka peti matinya, saya mendengar suara itu kan nggak benar. Itu kan sama saja kan. Ya, yang jadi Tuhan yang mana? Yang jadi Tuhan yang mana? Kan tidak bisa begitu ya. Kita juga tidak boleh memaksakan bahwa saya dalam tahun ini harus naik Ferrari. Saya nggak pernah doa begitu, Bu. Iya. Naik aja kan nggak apa-apa, punyanya orang tapi. Itu kan sama saja kan nggak boleh begitu. Kita maksa kasih deadline sama Tuhan. Iya, nggak boleh begitu ya. Saya sendiri juga nggak pernah ngomong Tuhan, saya tahun ini harus naik Yamaha. Naik sepeda ontel juga terima kasih. Ya, saya naik becak juga terima kasih, Bu. Ya, jadi kan artinya nggak terlampau begitulah dengan Tuhan ya. Yang jelas ya seperti gini, Bu. Ayub gitu ya. Ayub itu doanya itu bukan sembuhkan saya dari gatal-gatal, pulihkan ekonomi saya seperti yang dulu, tetapi apa yang Ayub lakukan dengan doa-doanya kekasih Tuhan. Ya, dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Nah, itu yang ditulis ya kasih Tuhan ya. Jadi Ayub itu tidak meminta. Ya, Ayub itu tidak minta pulih,
Ayub itu ndak minta sembuh, tapi Ayub itu doanya mendoakan sahabat-sahabatnya. Aneh toh? Padahal Ayub itu lagi tertekan, sengsara. Ya. Ayub itu dalam keadaan yang harus ditolong. Ayub itu harus orang yang dipulihkan. Tetapi Ayub tidak pernah berkata-kata tentang pulihkan saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Doanya nggak begitu. Ayub itu berdoa buat sahabat-sahabatnya. Tapi apa jawaban Tuhan? Tuhan memulihkan 2 kali lipat lebih banyak dari yang dipunyai Ayub dulu sebelumnya. Ya. Bahkan anaknya paling cantik di seluruh dunia. Miss Universe. Iya, Kak, pernah ada itu ya penilaiannya gitu ya, di-share gitu ya di YouTube gitu. Ternyata paling cantik gitu anaknya Ayub. Jadi gini, kekasih Tuhan boleh meminta. Dalam Matius 6 tadi ya, katakanlah meminta dalam hal yang seperti apa, kekasih Tuhan? Apakah meminta dalam kewajaran gitu ya? Apakah meminta dalam standar-standar kita semua di hadapan Tuhan ya? Nah itu kalau kewajaran itulah yang nanti akan didengar oleh Tuhan. Berarti kita ini orang-orang yang benar-benar menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan ya. Kalau saya punya anak ya, mungkin kalau hari-hari ini anak itu standarnya harus sarjana gitu ya Bu ya, S1 gitu ya. Ya saya sih mungkin juga bahasa saya, doa saya, Tuhan lancarkan sekolah anak-anak saya gitu toh Bu ya. Ya. Nah itu mungkin itu umum, itu standar banget ya. Saya kan tidak mungkin saya ngomong Tuhan saya kepingin anak saya lulusan Harvard apa-apa itu kan buru-buru omamu ning di Pak Yo penele ya. Sowot dengan penele. Itu rumahnya pengusaha semua itu. artinya waduh kok gak ngocok gitu ya. Ya kan ya kalau saya problemnya standarnya kita dengan standarnya Tuhan kan beda. Betul, tapi kan gini, tapi kan Tuhan mungkin bisa saja menjadikan standar itu di luar pikiran kita. Tapi yang jelas kita kan tidak bisa memaksa-maksakan. Kita kan tidak bisa, kalau bahasa Jawa itu apa ya, wagu lah, malu lah, nggak sopan lah ya, nggak sopan sama Tuhan. Masalahnya banyak orang yang nggak sopan hari ini sama Tuhan. Maksa Tuhan harus ikuti mau saya dan lain sebagainya. Loh kamu tuh sopo gitu loh ya. Jangan. Kalau kita makannya 3 kali sehari kan juga cukup aja, Tuhan berikan makananku yang cukup hari ini 3 kali sehari gitu ya. Apa kita harus ngomong Tuhan aku pengen makan 7 kali hari ini kan? Diabetes, kolesterol kan repot Bu. Iya. Nanti belum tua sudah gimana sakit semua gitu ya. Iyalah. Karena kuotanya sudah dihabisin, makan enak terus. Iya. Oke, jadi kita ini harus istilahnya juga tahu diri begitu ya. Betul. Kalaupun itu yang Tuhan berikan kepada kita, tetap harus bersyukur. Lebih atau kurang bersyukur. Itu memang jawaban Tuhan, Bu. Kairos Tuhan Kairos itu bukan berarti kita maksa Tuhan sesuai dengan maunya kita ya. Ya. Tentunya Kairos itu selalu di luar prediksi kita. Ya. Karena memang apa yang dilakukan Tuhan pasti berlebih-lebih. Amin. Ya. Saya kayak seperti Musa gitu ya, sampai jadi pemimpin. Seperti Yusuf itu ya. Yusuf dalam kitab Kejadian itu kan dia kan di penjara Bu ya. Dia ketemu dengan tukang minum juru minuman raja. Juru minum yang roti. Ya yang meracik-racik minuman kan di penjara sama-sama tuh. Terus kemudian kan mimpi. Ya, kemudian ditafsir sama Yusuf. Iya. Terus ngomong gini toh, Yusufnya kan gini. Kitab Kejadian pasal 43. Kalau kamu bebas, ingat aku. Jangan lupa loh ya. Jangan lupa gitu ya. Ingat aku supaya aku bebas. Tapi kan nggak dibebasin sampai 2 tahun, Bu. Dalam 43 ayat yang pertama itu dikatakan begini. Mereka melupakan Yusuf. Nah, tapi kan Yusuf tetap kronos, Bu. Tetap setia melakukan bagiannya. Tetap setia dengan doa-doa sehingga waktu Fir'aun bermimpi Yusuf bisa menerjemahkan. Hebat ya. Kalau waktu 2 tahun itu dia bebas dengan juru minum, pasti Yusufnya jadi juru sapu, Bu. Iya. Atau juru pel. Betul toh? Mungkin ya. Karena kan dia budak toh. Iya.
masih untung-untung boleh jadi juru sapu. Nah, ya kan? Kan istilahnya begitu loh, Bu. Saya nggak tahu. Jadi mungkin, waktunya pas ya. Ya mungkin Yusuf kalau 2 tahun yang lalu dia bebas, mungkin dia usaha multi level marketing atau mungkin dia usaha air isi ulang. Payu banget itu ya. Kita nggak tahu. Tetapi kenapa kok waktunya diundur sampai 2 tahun sampai kok Fir'aunnya mimpi? Ayo, Fir'aun mimpi, kemudian juru minum ini ingat, oh, ono nih misor. Misor itu nih penjara, Bu. Bawah tanah tuh. Ono nih misor, Yusuf. Yusuf itu cari namanya Yusuf. Ya, suruh naikkan, suruh bersihkan badannya apa segala macam. Diterjemahkan mimpinya Fir'aun. Nah itu Kairos, Bu. Langsung dia mangku bumi orang nomor 2, Bu. Di Mesir sana. Aneh. Kita nggak bisa tahu kayak kasih Tuhan. Banyak contoh-contoh di Alkitab itu yang mana dia menggunakan waktu kronos. Terus kemudian kita bisa menebak ya, Bu Ayu ya. Apakah selama 2 tahun itu dia kepahitan? Enggak. Dia tetap setia dengan doa-doanya. Dia tetap setia dengan penyembahannya, sehingga waktu ada Fir'aun mimpi, dia bisa langsung menerjemahkan. Kalau dia tidak menggunakan waktu kronosnya dengan baik, pasti mimpinya Fir'aun nggak bisa tebak. Bleset. Karena kan dia tidak intens dengan Tuhan. Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu dia punya hubungan baik dengan Tuhan, maka itu semuanya terjadi bisa dengan tepat. Dan biasanya ketika kita melakukan bagian kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita ini jadi pribadi bukan lagi menginginkan apa yang kita doakan tadi ya, tapi menginginkan apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Mengubah kita. Betul. Oke. Betul.